Jadi Anda jangan mengandalkan sebuah motivasi saja kawan. Motivasi itu bagus kawan untuk menyemangati kesuksesan Anda. Bagus, itu bagus. Namun motivasi saja tidak cukup kawan membuat Anda sukses. Jadi yang membuat Anda sukses itu adalah gebrakan apa, tindakan apa yang Anda lakukan untuk kesuksesan Anda di masa depan Anda. Kapan Anda mulai? Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, jumpa lagi di channel Ngalor Ngidul. Oke sobatku, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara menjadi pembisnis yang sukses kawan untuk pemula. Oke, simak terus video ini sampai selesai. Ya sobat, di kesempatan ini saya akan mencoba membahas mengenai bisnis seperti apa yang kedepannya bisa sukses kawan. Oke, saya akan bahasnya di sini. Namun untuk Anda yang belum like dan subscribe, silahkan Anda like dan subscribe dahulu agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari saya. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Anda yang telah like dan subscribe di video saya ini, sehingga video ini terus berkembang dan memberikan informasi-informasi bermanfaat lainnya untuk Anda semua. Tips pertama kawan, yaitu bagaimana cara sukses menjadi seorang pembisnis kawan, yaitu adalah bisnis atau usaha yang dijalankan kawan. Jadi usaha yang dijalankan. Anda mempunyai berbagai macam pemikiran dan ide-ide usaha, namun Anda belum bisa atau belum mau menjalankannya, maka kemungkinan Anda sukses akan semakin lama kawan. Jadi yang pertama yaitu Anda harus segera menjalankannya kawan. Nah, itu yang pertama. Oke, yang kedua kawan, yaitu Anda harus mempelajari peluangnya kawan. Anda harus mempelajari dahulu peluangnya seperti apa. Anda umpama ingin bisnis di bidang apa, umpama di bidang telur. Nah, Anda harus mempelajari dulu kawan, peluangnya seperti apa, di telur ini peluangnya seperti apa, tingkat penjualannya itu seperti apa, kebutuhan masyarakat akan telur itu seperti apa. Anda harus mempelajarinya terlebih dahulu kawan. Jadi jangan sembarangan Anda memilih bisnis atau usaha, kemudian Anda langsung saja menjalankannya tanpa Anda meng-cross check dahulu peluang kedepannya seperti apa. Anda harus cek dahulu, Anda harus spekulasi dahulu. Seperti perusahaan kawan, seperti perusahaan-perusahaan mereka seperti perusahaan migas, mereka sebelum mereka itu melakukan pengeboran dan penambangan migas, perusahaan itu harus melakukan cross check dahulu, harus mengetahui seberapa isinya, minyaknya itu ada berapa, dan jangkauan berapa tahun, berapa puluh tahun perusahaan memikirkannya kawan. Seperti itu kita harus mencontoh sebuah perusahaan kawan dalam mendirikan usaha maupun perkebunan sawit atau karet. Nah, jangkauan ke depan, kebutuhan ke depan itu mereka cross check dahulu, mereka pelajari dahulu kawan. Oke, yang ketiga kawan, yaitu pelajari dulu. Anda harus mempelajari dulu sifat usaha yang ingin Anda geluti itu sifatnya bagaimana kawan. Jadi sifat usaha yang Anda ingin geluti itu sifatnya bagaimana? Apa sifatnya itu sifat yang dibutuhkan masyarakat, atau sifatnya hanya sekedar hobi masyarakat kawan. Nah, di situ yang menunjang keberhasilan Anda, kesuksesan Anda ke depan kawan. Jadi Anda juga jangan sembarangan kawan. Nilailah dulu, pelajarilah dulu yaitu jenis dan sifat usaha yang ingin Anda dirikan atau Anda geluti kawan. Anda harus cross check dulu, Anda harus menimbang, Anda harus menakarnya dahulu kawan, supaya ke depan, jenjang ke depan itu ada, jenjang ke depan itu cerah kawan. Jadi usaha yang ingin Anda geluti, Anda ingin dirikan, itu jenisnya apa, sifatnya apa, sifat yang sementara atau sifat yang kedepannya itu terus dibutuhkan masyarakat. Contohnya saya memberikan sebuah bisnis batu akik teman. Bisnis batu akik ini dahulu penjualannya sangat keras, laku keras kawan.
dan sangat-sangat mahal. Namun pada akhirnya penjual-penjual itu mulai sepi pembeli, kawan, karena itu sifatnya adalah suatu hobi, kawan. Sifatnya hanya sekedar hobi, kawan. Jadi tidak bisa bertahan lama seperti hobi burung itu juga, kawan. Jadi Anda harus mengukur, menilai dan menimbang kedepannya seperti apa. Jadi Anda harus menilai dulu sifat dan jenisnya usaha yang ingin Anda geluti, ingin Anda dirikan. Itu Anda harus mengetahuinya dahulu, kawan, supaya Anda sukses di kemudian hari, tidak ada halangan yang terlampaui berat karena Anda sudah meng-cross-checknya dahulu. Oke sobat, yang keempat yaitu Anda harus fokus. Anda harus fokus ke salah satu usaha Anda terlebih dahulu. Jadi Anda jangan kebanyakan berpikir. Anda umpama usaha di agen telur seperti saya ini. Jangan, kalau Anda tidak menguasai, kalau Anda belum menguasainya, berjualan agen telur ataupun yang bisnis yang lain, kalau Anda belum begitu menguasai, jangan coba-coba Anda berpikir mencari bisnis yang lain dulu, kawan, seperti saya ini membuat konten tentang YouTube ini. Itu kalau menurut saya tidak masalah, karena ini saya buat konten ini pada malam hari, kawan. Insya Allah tidak mengganggu bisnis usaha saya di agen telur. Oke, jadi nomor 4 yaitu fokus. Anda harus fokus, fokus pada usaha Anda yang Anda gelutin, itu harus Anda fokusin. Fokus, pasti ke depan Anda akan sukses bila mana Anda bisa fokus dalam satu bidang usaha Anda terlebih dahulu. Bila satu usaha Anda sukses, baru Anda bisa memikirkan usaha Anda yang kedua. Oke sobat, yang kelima yaitu Anda harus belajar dari pengalaman, kan? Pengalaman keseharian Anda itu Anda harus membuat pelajaran bagi Anda, pelajaran dan pelajaran. Jadi Anda harus belajar dari keseharian Anda, harus terus memperbaiki, kawan, dari kesalahan-kesalahan keseharian Anda itu Anda harus terus memperbaikinya. Bahkan Anda harus belajar dari kegagalan Anda, sobat. Nah, bukan dari keseharian Anda saja. Anda gagal pun itu adalah pelajaran yang berharga untuk Anda. Bahkan kegagalan ini yang akan menghantarkan Anda dalam kesuksesan, kawan. Jadi jangan menyerah. Jadikanlah kegagalan Anda suatu pelajaran yang berharga untuk Anda. Jadi Anda ketika bangkit, Anda itu akan mempunyai pedoman. Jangan sampai saya gagal, jangan sampai saya harus memperbarui ilmu apa yang kurang dari saya. Jadi Anda akan semakin teliti, kan, dari pengalaman kegagalan Anda itu, kawan. Oke sobat, yang keenam yaitu Anda harus berani, kawan. Jadi Anda harus berani mengambil keputusan. Anda harus berani kapan waktu Anda buka usaha, kapan usaha apa. Jadi Anda harus berani, kawan. Tentu dalam Anda berani dalam mengambil keputusan ini, dalam Anda ingin usaha apa, tentu, kawan, Anda sudah pelajari dahulu peluang usahanya seperti apa, jenisnya seperti apa. Nah, kemudian setelah Anda mengerti semuanya, ilmunya sudah Anda pahami semua, Anda harus berani, kawan. Anda harus berani. Kapan Anda mendirikan usaha, Anda harus berani, kawan. Jadi motivasi saja, kawan, itu tidak cukup untuk Anda. Kebanyakan motivasi saja itu tidak cukup, kawan. Jadi Anda harus melakukan gebrakan khusus. Anda harus melakukan tindakan khusus, tindakan yang nyata. Anda seperti apa? Tindakan Anda seperti apa, kawan? Jadi Anda jangan mengandalkan sebuah motivasi saja, kawan. Motivasi itu bagus, kawan, untuk menyemangati kesuksesan Anda. Bagus, itu bagus. Namun motivasi saja tidak cukup, kawan, membuat Anda sukses. Jadi yang membuat Anda sukses itu adalah gebrakan apa, tindakan apa yang Anda lakukan. Tindakan apa yang Anda lakukan untuk kesuksesan Anda di masa depan Anda. Kapan Anda mulai? Oke sobat, yang ketujuh yaitu Anda harus mempunyai suatu impian, kawan. Jadi Anda harus mempunyai impian dan tujuan. Impian Anda ini harus yang positif, jangan yang negatif. Jadi Anda harus membakar semangat di diri Anda itu, kawan.
Anda harus mempunyai tujuan dan impian, kawan. Karena itu nanti yang akan mendorong Anda lebih semangat, lebih giat lagi dalam menjalankan usaha Anda. Impian entah itu Anda pengen sebuah rumah, atau sebuah investasi, ruko atau bangunan, atau rumah atau kontrakan, jenisnya investasi. Jadi Anda harus mempunyai impian, kawan. Serta Anda harus mempunyai tujuan yang positif pula. Anda ingin menjadi pengusaha yang sukses karena tujuan Anda ingin menolong yang membutuhkan, atau Anda ingin banyak-banyak berinfak atau bersedekah. Nah, itu tujuan yang positif Anda harus tanamkan di diri Anda. Anda harus berjanji, bila nanti saya sudah sukses, maka saya tidak boleh ketinggalan yang namanya membantu orang atau berinfak atau sedekah, membantu fakir miskin, intinya membantu yang membutuhkan, kawan. Nah, itu yang akan menjadi penyemangat, pembakar semangat Anda, kawan. Anda harus sukses karena impian saya yang tinggi. Oke sobat, yang ke-8 yaitu Anda harus mempunyai mentor, kawan. Jadi mentor ini sangat penting. Jadi Anda harus mempunyai guru atau mentor. Jadi Anda bisa memintai pendapat, kawan, kepada mentor atau guru Anda. Ini sangat penting. Jadi dalam berbisnis atau usaha, Anda harus mempunyai mentor atau guru. Sobat, yang ke-9 yaitu Anda harus mempunyai banyak relasi, sobat. Jadi relasi atau kawan kerja atau mitra kerja atau partner kerja Anda harus banyak, kawan. Jadi Anda harus membangun relasi, kawan, atau hubungan kerja. Jadi bangunlah mitra kerja atau hubungan kerja, kawan. Jadi Anda usahakan mempunyai relasi yang banyak, kawan. Semakin banyak relasi Anda, itu semakin bagus, kawan. Karena nanti ke depan bisa Anda jadikan di situ saling membantu, kawan, yang membutuhkan. Oke sobat, yang ke-10 yaitu Anda harus mempunyai komitmen yang tinggi, sobat. Jadi Anda harus mempunyai komitmen bahwa saya harus bisa, saya harus membuktikan kepada orang tua saya harus membuktikan kepada guru saya harus membuktikan kepada teman saya yang menghina saya. Nah, jadi harus berkomitmen, kawan. Anda seorang yang tangguh. Jadi Anda harus tidak gampang menyerah. Anda jangan sampai gampang menyerah, kawan. Anda harus menjadi jiwa yang kuat. Jiwa Anda itu harus yang kuat, yang tegar, kawan. Oke, itu yang akan menjadi penentu utama kesuksesan Anda, kesuksesan bisnis Anda. Oke sobat, mungkin cukup kiat-kiat sukses, cara berbisnis yang sukses seperti apa, saya sudah menyampaikannya panjang lebar. Dan bila video saya ini bermanfaat, silahkan Anda like. Bila video saya ini tidak bermanfaat atau ini video saya menjerumuskan Anda, tidak memberikan edukasi yang bagus atau menyombongkan diri saya, Anda bisa dislike video saya ini. Saya persilahkan, tidak mengapa bagi saya, itu hak Anda. Saya menghargai pendapat Anda dan nilaian Anda terhadap video saya. Oke sobat, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.